Mahkamah Agung meringankan vonis mati mantan Kepala Divisi Propam Polri, Verdi Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat yang diajukan Sambo. Namun MA melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dilakukan sehingga menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi mengatakan putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya. Mahkamah Agung juga menolak kasasi istri mantan Kepala Divisi Propam Polri Verdi Sambo, Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Namun MA melakukan perbaikan pidana yang dilakukan sehingga menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun dari sebelumnya 20 tahun. Duduk sebagai Ketua Majelis Hakim Suhadi dengan anggota Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Selain itu, Panitera Pengganti Agustina Dia Prasetyaningsih, putusan perkara dibacakan Selasa sore. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya menolak upaya banding yang Putri Chandrawati ajukan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sempat menyatakan Putri merupakan pemicu perbuatan keji yang dilakukan Verdi Sambo terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan. Dan kita sudah terhubung dengan Karo Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Ada Pak Sobandi. Selamat malam, Pak Sobandi. Selamat malam. Pak Sobandi, ini apa kemudian yang mendasari para majelis hakim di MA menolak kasasinya Verdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati dan Ricky Rizal serta Kuat Maruf, tapi ketika menolak kasasi melakukan perbaikan pidana sehingga vonis yang dijatuhkan ini berkurang begitu? Baik, bahwa yang melakukan permohonan kasasi itu, pemohon kasasi itu bukan hanya terdakwa, tetapi juga penuntut umum ya. Pemohon kasasi itu ada penuntut umum dan terdakwa. Di dalam amar putusan kasasi terhadap terdakwa Verdi Sambo, itu tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Sedangkan untuk perkara Ricky Rizal Wibowo, itu pemohon kasasinya juga sama, yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasinya tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. Oke. Lanjut. Ya, untuk silakan. Perkara Kuat Ma'ruf, itu pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Dan perkara Putri Chandrawati, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Oke, ini maksudnya perbaikan pidana ini bagaimana ya Pak Sobandi sehingga bisa mengurangi vonis yang ada di pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi? Yang dimaksud dengan perbaikan pidana itu perbaikan pidana yang dijatuhkan. Jadi semula di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi untuk perkara Verdi Sambo adalah pidana mati, sekarang menjadi pidana penjara seumur hidup. Oke. Untuk Ricky Rizal demikian juga, pidana yang dijatuhkannya semula 13 tahun, sekarang dikasasi menjadi 8 tahun. Oke. Ya. Pak Sobandi, apakah ini kemudian lazim ya diputuskan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung? Peristiwa-peristiwa ataupun kasus-kasus seperti ini apakah kemudian sebelumnya pernah ada perbaikan pidana yang mengurangi hukuman? Baik. Masalah berat ringan hukuman dalam praktek hukum
menjadi jurisprudensi meskipun KUHP tidak menyebut sebagai masalah kasasi karena ada juga dalam kasasi hukuman dinaikkan. Oke. Terapan hukum juga berkembang dalam praktek, tidak semata-mata norma undang-undang. Menurunkan dan menaikkan hukuman dalam kasasi bukan hanya dalam perkara ini, tapi juga ada dalam kasasi perkara-perkara lain. Silahkan CNN mengecek itu. Ya. Pak Sobandi, terakhir ini berarti sudah keputusan paling tinggi ya kasasi ini sehingga sudah ingkrah kemudian akan dieksekusi begitu? Betul sekali bahwa putusan kasasi ini telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hingga terhadap putusan ini jaksa penuntut umum bisa melakukan eksekusi. Ya. Kalau dari pihak keluarga almarhum Brigadir Yosua merasa tidak puas, dari pihak keluarga korban ini merasa tidak puas dengan putusan kasasi MA, apakah kemudian ada langkah hukum yang bisa mereka tempuh, Pak Sobandi? Jadi undang-undang itu membuat aturan terhadap proses penanganan perkara pidana, yaitu ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, kita legalistik di undang-undang diatur setelah kasasi ada upaya hukum luar biasa yaitu PK. Tetapi pasal di KUHP, di Kitab Undang-Undang Hukum Acara disebutkan bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terdakwa atau ahli warisnya, gitu ya. Jadi sedangkan pertanyaan tadi bahwa bagaimana upaya-upaya hukum dari keluarga korban, itu kita memahaminya, tetapi undang-undang di negara Republik Indonesia mengatur demikian. Pak Sobandi, apa kemudian yang menjadi pertimbangan dari para majelis hakim menolak kasasi kemudian melakukan perbaikan pidana? Itu yang masih belum bisa diterima oleh kami nih, kami masih belum bisa memahaminya nih Pak Sobandi. Baik, saya bisa mengerti bahwa menunggu apa alasannya memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa ini. Tetapi saya selaku juru bicara atau selaku humas Mahkamah Agung dapat menyampaikan apa alasan dan pertimbangan majelis hakim karena kita akan menunggu salinan resmi yang dikeluarkan oleh majelis hakim dan nanti akan diupload. Kemudian saya insya Allah dalam waktu dekat akan merilis alasan dan pertimbangan tersebut. Jadi sampai salinan resmi putusan kasasi ini diterima begitu ya, baru bisa disampaikan ya, diupload baru bisa disampaikan ya alasan pertimbangan para majelis hakim melakukan perbaikan pidana sehingga mengurangi vonis terhadap keempat terdakwa ini, atau keempat terpidana, Fedy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf. Terakhir Pak Sobandi ya, karena ini kasus ini kan menyita perhatian publik sekian lama, berbulan-bulan, sehingga mungkin ada pro kontra terhadap putusan kasasi di Mahkamah Agung. Tapi saya ingin tanya, saya ingin penegasan, apakah putusan kasasi MA yang melakukan perbaikan pidana sehingga mengurangi hukuman terhadap para terdakwa ini tidak ada intervensi dari pihak manapun? Ya, saya pastikan bahwa Majelis Hakim Agung Kasasi ini sama sekali tidak ada intervensi atau mereka di dalam memutuskan perkara kasasi ini tidak dapat tekanan, tidak akan terpengaruh karena undang-undang sendiri, konstitusi kita menjamin, ya, menjamin kebebasan hakim dalam hal ini. Baik. Tadi pada saat pembacaan putusan kasasi, apakah para terdakwa hadir? Fedy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf, Pak Sobandi? Dalam Undang-Undang Mahkamah Agung memang pembacaan putusan kasasi tanpa dihadiri oleh pemohon kasasi, terdakwa maupun penuntut umum. Baik. Kita tunggu nanti salinan resminya ya, diupload sehingga nanti Pak Sobandi bisa menyampaikan juga apa pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim mengurangi ataupun melakukan perbaikan pidana sehingga mengurangi vonis dari keempat terdakwa ini. Terima kasih sekali kepada Pak Sobandi
atas terima waktunya kasih dan kembali. penjelasannya kepada CNN Indonesia Newsroom pada malam hari ini. Saya selalu Pak Sobandi. Terima kasih.